Aduh, ada telepon tuh, bro. Tuhan berubah menjadi ya, biar enak bacanya. Menjadi. Oke, ciptaan Tuhan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Woi, Daniel. Diblokir Ada dulu. telepon dia, Pak. Lanjut ini. Lanjut aja dulu. Halah. Telepon pendetamu. Kau ngapain naik ke Komal Muslim blow on gitu mungkin. Botolnya Tian di minta bawah, ampun. Kemarin Bu Darni itu sama Karyana wajahnya sudah kaku, Ustadz. Wajahnya kaku. Dia mengatakan manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Saya tanya begitu. Dia jawab, manusia itu ciptaan Tuhan. Oke, ciptaan Tuhan. Saya tanya lagi, ciptaan Tuhan ini apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Bu Darni jawab, bukan Tuhan. Oke, Bu Karyana juga bukan Tuhan. Saya tanya sekarang, berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan? Iya katanya. Ketika mereka jawab iya, saya tanya, siapa nama yang bukan Tuhan ini? Dia jawab Yesus. Selesai. Selesai. Kalau orang otaknya jalan tuh, makanya saya katakan mereka tuh idiot tuh. Saya katakan idiot, tahu nggak idiot tuh? Naudzubillahi min dalik. Naudzubillahi min dalik. Karyana denger di bawah tapi nggak bisa komen, mampus. Silakan Ustadz Muhammad Hanafi. Terlalu tinggi bagi antum Ustadz. Yang begini modal-modal congor ini biar Ardian sah saja. Lanjut Ustadz. Ya itulah teman-teman, pentingnya berdiskusi bahwa Tuhan itu harus bisa diilmiahkan. Karena kalau Tuhan tidak bisa diilmiahkan, apa gunanya kalimat Quran itu? Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kenapa kau tidak gunakan akalmu? Kenapa kamu tidak mau berpikir? Maka itulah ranah-ranah akademisi secara ilmiah kita berbicara di sini. Makanya tadi kita pelan-pelan, dan saya pribadi teman-teman, nggak akan mungkin teman-teman API khususnya Apologet Islam Indonesia, kita semuanya para debater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dia. Waalaikumsalam. Abang Nois, maaf. Ya, jadi ranah-ranah dalam perdiskusian, bermujadalah, dalam berdebat. Bagi saya pribadi tidak ada masalah. Kalau keimanan kalian mau menyembah apapun silahkan. Tapi kalau sudah naik, berani naik di Komal untuk ranahnya lintas agama, maka perlu yang namanya secara ilmiah, secara pengetahuan. Nah itulah nanti ada Bang Ardiansa, ada Bang Zuma, ada Unirifa, ada Yusuf PI dan lain-lainnya. Itulah tugasnya yang untuk menyampaikan tentang baik dan benar tadi. Benar dengan cara baik, baik dengan cara yang posisi benar. Nah itulah ranah. Lanjut. Ya silakan. Oke, lanjut baik. Sekarang saya tanya kepada Abang, ciptaan Tuhan itu Tuhan atau bukan Tuhan, Bang? Ciptaan Tuhan ya? Tergantung. Ya, ciptaan Tuhan. Ini konteksnya apa nih? Konteksnya apa? Yesus atau bukan Yesus? Apapun, lo definisi manusia emang ada yang khusus Yesus. Coba kita cek. Sebentar. Katanya tadi sesuai dengan kaidah bahasa. Sebentar. Anda mengatakan tadi sesuai dengan kaidah bahasa, betul? Betul. Ada nggak di dalam kaidah bahasa Indonesia manusia khusus Yesus, ada nggak? Nggak ada. Sesuai ya? Nggak ada ya? Oke, baik. Sekarang saya tanya, ciptaan Tuhan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Konteksnya apa? Kalau Yesus Tuhan, kalau bukan Yesus bukan Ya sama sekali. Allah ya Rob, astagfirullahaladzim. Manusia ini loh Bang, di dalam kaidah bahasa Indonesia, manusia ini saya berbicara sesuai kaidah, nggak sesuai iman Anda. Oh ya udah. Oke, kaidah bahasa Indonesia, ciptaan Tuhan bukan? Bukan. Oke, bukan Tuhan. Saya tulis nih, bukan Tuhan. Sekarang saya tanya, kitab suci Anda sesuai dengan kitab suci Anda sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau melanggar kaidah bahasa Indonesia? Saya tanya. Sesuai. Berarti sesuai KBBI, betul? Betul. Oke, berarti manusia bukan Tuhan, betul? Betul. Ah ya sudah, berarti kalau Anda mengimani Tuhan menjadi manusia, coba dibaca di sini. Berarti Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan, betul?
Betul. Bukan. Tuhan nggak Tuhan juga. Loh. Tuhan tetap Tuhan lah. Ini gimana ini? Kalau Ini konteksnya gimana? Yesus Loh, tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Loh, kata Anda mengatakan kitab suci Anda sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, betul? Betul. Kitab suci Anda ada Yesusnya nggak? Ada Berarti sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. sesuai. Apa definisi manusia yang ada di kitab Anda sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia? Bukan Tuhan kan? Ciptaan Tuhan ya. Terus Ya, ciptaan Tuhan bukan Tuhan kan? kecuali Yesus. Mana ada tertulis? Oke, kalau kecuali Yesus, tunjukkan di mana di kaidah bahasa Indonesia manusia kecuali Yesus, di mana tertulis? Nggak ada. Ya sudah. Dan ini hanya ada di Inilah kenapa saya katakan bahwasanya doktrin itu mematikan akal dan membodohkan seseorang. Maka saya katakan doktrin itu membodohkan seseorang, dogma itu membodohkan seseorang. Anda yang mengatakan sabar. Anda sendiri mengatakan kitab suci Anda sesuai kaidah bahasa Indonesia. Anda yang ngomong. Nah, kecuali Yesus Kristus. Oke, kalau kecuali Yesus sesuai nggak dengan kaidah bahasa Indonesia? Sesuai nggak? Tidak sesuai. Yesus Kristus tidak sesuai. Berarti kesimpulannya kitab suci Anda melanggar kaidah bahasa Indonesia, betul? Betul. Kenapa rupanya? Sudah. Pertanyaan saya simpel. Ya. Simpel pertanyaan saya simpel. Ya, Kalau lanjut. sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sabar. Kalau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia berarti menggunakan akal sehat, betul? Belum tentu. Oh, berarti akal sakit. Ya, belum tentu. Tergantung konteksnya, ngerti nggak? Sebentar. Saya tanya kepada Anda. Oke. Saya tanya kepada Anda. Sabar. Saya tanya kepada Anda. Sabar. Kaidah bahasa Indonesia, Kaidah bahasa Indonesia ini ilmiah atau tidak? Ilmiah itu akal sehat atau akal sakit? Akal sehat. Akal sehat. Pertanyaan saya simpel. Lawan kata dari akal sehat apa? Ya nggak sehat. Akal sakit kan? Belum tuh sakit juga. Loh, ya tidak sehat apa? Arti tidak sehat apa? Sekarang saya tanya, arti tidak sehat apa? Ya konteksnya apa? Kau ini. Ya sudah. Sekarang enggak. Ini anonim. Anda tahu anonim enggak? Antonim. Saya ikutin ya. Udah. Sabar. Anda ngerti antonim enggak? Antonim ngerti enggak antonim? Ngerti ya, terus lanjut ya. Kalau sinonim apa? Mutar-mutar aja kau, Enggak, sinonim apa? Arti sinonim apa? Samaan. Kalau antonim apa? Perbedaan. Kok perbedaan, cok bodoh? Berapa dong? Perbedaan itu namanya komparatif atau komparasi, itu perbedaan. Kalau antonim itu komparasi. Sok tahu kau, tahu. Komparasi itu perbandingan. Lah iya, perbedaan itu. Loh, tadi kau bilang enggak, bilang bodoh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, komparasi itu perbandingan, perbedaan. Ya udah, apa salahnya kau kenapa bilang tolol? Ya, Loh, antonim yang saya tanya antonim. Antonim tuh lawan. Lawan apa? Ya lawan dari kata itu. Oke, pertanyaan saya, apa lawan kata sehat? Sakit. Lah, ya sudah. Berarti kesimpulannya lawan kata akal sehat, akal sakit. Pertanyaan saya simpel. Ya, apa? Kaidah bahasa Indonesia ini secara ilmiah, betul? Ya. Ilmiah ini yang digunakan oleh universitas ini kan ilmiah, betul kan? Ya. Nah, orang-orang yang ilmiah ini mempunyai akal sehat atau akal sakit? Akal sehat. Akal sehat. Pertanyaan saya simpel sekarang. Yesus bisa nggak dipahami dengan akal sehat? Bisa. Oke, bisa nggak Yesus dipahami dengan akal sakit? Ya nggak bisa lah. Oke, baik, akal sehat ya, akal sehat. Kita kunci akal sehat. Kita kunci akal sehat. Akal sehat, definisi manusia secara akal sehat apa? Ciptaan Tuhan. Definisi ciptaan Tuhan secara akal sehat apa? Definisi ciptaan Tuhan akal sehat. Iya, secara akal sehat apa? Definisi ciptaan Tuhan. Makhluk.
Tuhan atau bukan gitu loh. Tuhan atau bukan? Tuhan, ciptaan Tuhan itu secara akal sehat. Macet. Begitu aja udah macet. Ayo jawab. Aduh. Pertanyaan itu udah tahu jawabannya, aku udah ulang-ulang itu. Macet. Berarti begini ya, dinda-dindaku yang ada di bawah dan juga kanda-kandaku yang ada di atas beserta ustadz-ustadzku semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya, Ustadz Hanafi, saya bersyukur kepada Allah Ustadz, karena iman dan Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita Ustadz. Kenapa? Karena dengan iman dan Islam ternyata saya baru sadar Ustadz, ketika saya SMP dikatakan oleh guru agama saya, nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sejak saya SMP saya nggak ngerti apa maksudnya. Saya SMA saya nggak ngerti apa maksudnya Ustadz. Saya S1 nggak ngerti apa maksudnya Ustadz. Sejak saya ikut diskusi lintas agama Ustadz, saya baru sadar ternyata iman dan Islam itu adalah akal waras, bukan akal sakit. Tafadhol Ustadz, saya izin mute. Ya itulah teman-teman, karena itu kalau ranahnya tentang masalah kepercayaan harus berlandaskan kitab suci kan. Itu harus kita sepakati. Semua orang-orang yang beragama itu harus berlandaskan hukum-hukum syariat, aturan itu ada di kitab suci. Maka ranah dalam perdiskusian itu, mohon maaf teman-teman, apapun agama Anda, Buddha kek, Hindu kek, Kristen kek, apapun keyakinannya. Bahkan kalau kita nanti bertanya, di belahan bumi sana ada kok yang menyembah yang namanya Hanuman. Jadi kalau ditanya tentang Hanuman, di keyakinan mereka, keimanan mereka, ditanya, Hanuman ini teos atau dia itu nyemot 100%? Dia akan mengatakan yang nyembah Hanuman, dia akan berkata gini, dia teos 100% menjelma jadi nyemot 100%. Maka itulah saya menyembahnya, saya menuhankannya, itu keimanan. Bahkan di belahan bumi yang lainnya, ada yang menyembah sapi. Kalau ditanya, ini sapi atau teos? Karena dia menyembah sapi, dia berkata, dia teos 100%, tapi dia juga sapi 100%. Karena teos menjelma jadi sapi. Begitu juga ditanya, ada yang menyembah cucurut, tikus, ada yang menyembah ular kobra, jadi teos jadi ular kobra. Itu ranahnya keyakinan Anda. Tapi itulah fungsinya Tuhan menciptakan kita panca indera. Di antaranya mata, pendengaran, kuping, pengendusan hidung, ada pengecap rasa, ada kulit. Ada akal, hati nurani untuk mencari kebenaran. Maka di situ fungsinya. Makanya teman-teman ateis, agnostik, dia pernah bertanya, Hanafi, kalau Allah itu memang Tuhan, kapan adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan, di mana tempatnya? Kalau Allah itu memang Tuhan, seperti apa rupanya? Secara ilmiah, secara mantik, secara logika, kami gampang menjawabnya. Saudaraku, masa, waktu, tempat, itu ciptaan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan ada di ciptaannya? Gampang kami menjawab, simple. Tapi kalau nanti ranahnya tentang keimanan, ada yang nyembah Hanuman. Secara ilmiah, secara ini kita sulit tidurnya. Ini Hanuman teos atau Hanuman? Dia Hanuman 100% tapi teos 100%. Tanya ini sapi atau teos? Teos 100% tapi juga sapi. Ini teos atau manusia? Teos 100%, manusia juga 100%. Apa bedanya dengan pagan? Itulah fungsinya kita disekolahkan. Fungsinya kita berpendidikan. Dari bimba, TK, SD, SMP, SMA, itu sampai kuliah untuk mencari kebenaran panca indera, keilmuan. Maka kalimat di Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tartil kalimatnya, runutan kalimatnya fa'lam dulu. Ilmui, dengan berilmulah, baru kalimat la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itulah fungsinya. Maka saya tidak peduli Anda mau nyembah sendal jepit, kancing bancing baju, ban dalam, mau pelek jadi Tuhan, tutup botol, tutup kecap jadi Tuhan, itu urusan Anda. Tapi kalau sudah berani naik di komal lintas agama, komal apologet Islam Indonesia, apapun itu namanya, harus ranahnya dengan secara data di Bible, data di Al-Quran, di Weda, di Tripitaka. Buktikan kebenaran itu secara ilmiah.
Karena kalau nggak bisa diilmiahkan, apa gunanya kita punya akal? ODGJ juga bisa bertuhan kalau begitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lanjut, yang lainnya. Mantap. Sekali lagi teman-teman, jadi teman-teman Kristen yang betul-betul ingin sembuh, saya ulang lagi, yang ingin sembuh, sekali lagi, yang ingin sembuh dari sakitnya, sakit apa Bang Ardi? Sakit rohani, silakan naik ke Komal ini, niatkanlah berobat. Saya mau berobat, saya sakit, saya ini naik ke atas, saya sembuhkan otak Anda, saya sembuhkan pola pikir Anda. Kalau Anda diskusi dengan kita, Anda berdiskusi dengan kami, saya orang ilmiah, kita berdiskusi menggunakan kaidah bahasa. Kaidah bahasa apa Bang Ardi? Mau yang mana? Mau kaidah bahasa Indonesia? Mau kaidah bahasa Arab? Kaidah bahasa Yunani? Itu beda-beda itu nanti, nggak bisa dicampur adukkan. Sedangkan kitabmu menggunakan bahasa Indonesia, maka bahas menggunakan bahasa Indonesia ketika kau umat terjemahan. Tapi kalau kau memang mampu dalam bahasa Yunani, kita bahas menggunakan kaidah bahasa Yunani, gramatika bahasa Yunani. Tapi sayangnya orang Indonesia ini nggak ngerti kan. Ya udahlah, kita bahas bahasa Indonesia lah. Oke, saya ikutin. Kalau sudah kaidah bahasa Indonesia, maka jangan melanggar kaidah bahasa Indonesia. Kalau kau melanggar kaidah bahasa Indonesia, berarti kesimpulannya kau sedang menggunakan akal sakitmu tuh. Karena yang namanya ilmiah, itu akal sehat tuh. Saya katakan kepada teman-teman Muslim di sini, saya katakan, Islam itu bisa dipahami dengan akal sehat. Lalu bagaimana dengan mukjizat Nabi Muhammad Ardiansah? Bisa dipahami dengan akal sehat. Biarkan Ardiansah yang menjelaskan nanti kalau itu ya. Asal Anda harus berani saya tanya balik. Begitulah kira-kira. Saya kembalikan kepada host. Silakan. Partogi, selamat sore Partogi. Selamat sore Bang, selamat sore. Ya, sehat abangku, Bang Partogi. Sehat Bang, puji Tuhan. Siap. Gimana tadi mendengar dari ranah perdiskusian kita dengan teman-teman yang sesama Kristen dan dengan Bang Ardiansah, bagaimana menurut Bang Partogi? Ada yang bisa untuk dipertanyakan atau di perdiskusian ini untuk bisa berlanjut Bang Partogi tentang ketuhanan tadi? Itu mengenai apanya itu Bang, temanya itu kan firman jadi manusia. Ya. Itu terus? lebih cocoknya Tuhan jadi manusia, bukan firman. Nah, definisi firman itu apa, Bang Partogi? Firman itu perintah Tuhan. Di mana? Tuhan kepada di mana manusia itu yang... datanya firman itu? Hah? Datanya, ada datanya nggak, Bang Partogi? Ya kita secara umum aja dulu Bang, gak usah secara data. Firman itu apa? Firman itu kan perintah Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh kita berbuat ini, definisi, lakukan. abangku. Kalau Tuhan menyuruh kita jangan lakukan itu, jangan lakukan. Ya, izin abangku, izin. Kami orang-orang yang ranahnya dalam perdiskusian itu, kami mengambil kaidah-kaidah yang ada. Maka kaidah-kaidah definisi yang namanya firman itu cari tahu dulu abangku. Kalau cuman asal bisa bicara abangku, maaf, anak kita umur 5 tahun juga pandai untuk berbicara. Jadi harus ada apa yang disampaikan sama abangku ini Partogi. Ini lu datanya, coba lihat data ini. Ada rujukannya gitu. Ya, Ada Bang hujahnya. Ardiansah atau Bang Klose yang akan mencari datanya di ini. Jadi kami enak ranah diskusinya Bang Partogi. Tapi kalau cuman menguap-nguap, ngomong-ngomong, ngecap-ngecap tanpa data, kami nggak bisa abangku, mohon maaf. Gitu. Oke. Apa itu definisi firman itu Bang? Firman itu Ya bawa perintah data Tuhan. aja Bang. Bawa data aja. Ya sebutkan di mana sesuai dengan yang tertulis di ini. Ah gitu dong. Oh, bentar ya Bang ya, bentar. Ya, oke Bang, oke. Bawa data yang valid ya. Jangan sampai sesuai dengan tulisan saya sendiri di kertas saya barusan saya tulis. Kan gitu dong. Nggak seru itu namanya. Nggak fair itu namanya. Ustadz Hanafi temboknya kok warnanya kebiru-biruan gitu ya, luar biasa ya. Ya, bocah ini. Biar nggak terlalu serius, tempat kita warnanya agak loreng-loreng gitu, agak ngeri kita. Iya. Kita meskipun berbeda pandangan warna tetap kita nyambung kok, tenang aja. Iya, nyambung. Ya, Bang Partogi sudah menemukan tentang firman definisinya itu?
Ya bentar bang. Ini bang di Matius 24 ayat 35. Kok Matius? Iya, ini mengenai Tuhan yang berfirman bang. Bang, kalau bahasa itu kaidah bahasa itu nyarinya bukan di kitab suci. Kalau kaidah bahasa itu nyarinya di leksikografi, Bang. Abang ngerti nggak leksikografi? Ya udah menurut abang lah apa? Itu pertanyaan yang salah juga. Nggak bisa menurut abang, salah itu. Yang betul itu menurut kaidah bahasa Indonesia, firman itu apa? Baru itu betul. Ya. Udah abang buka KBBI lah. Abang buka KBBI nanti Anda tunjukkan kepada Ustadz Hanafi bahwasanya perkataan Anda benar. Oh ini loh Ustadz Hanafi, perkataan saya benar di dalam di mana? Di KBBI ya gitu baru oke ya. Oke lanjut ya. Aku izin salat asar dulu Ustadz. Lanjut. Ya, gantian nanti kita juga salat asar di sini. Surabaya mungkin salat, kita juga belum salat sambil nunggu juga. Bang Ardiansa atau Bang Klose atau Alfi udah siap Alfi? Atau lagi ini Alfi? Siap Alfi. Alfi monitor deh. Alfi. Lagi salat kali. Udah ketemu Bang Partogi. Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI itu adalah kata ya. Kata atau perintah Tuhan atau sabda, betul? Iya, iya. Nah, kalau Bang Partogi ketika Bang Partogi itu berkata-kata yang keluar dari mulut Bang Partogi, kata-katanya atau Bang Partogi keluar dari mulut? Kata-kataku. Apa yang dibicarakan? Kalau Tuhan itu berfirman, yang keluar itu Tuhannya atau firmannya Tuhan? Iya, firmannya, perintahnya, kata-katanya. Iya, berarti bukan Tuhan kan yang keluar kan? Iya, bukan Tuhan. Sudah. Berarti artinya kalau posisi Bang Partogi mengatakan bahwa Tuhan itu berfirman jadilah terang, maka terang jadi karena hasil daripada firman Tuhan, betul? Iya, karena firman itu perintah Tuhan. Karena apa yang diperintah Tuhan itu udah pasti terjadi. Iya, kata. Artinya Tuhan ingin menjadikan apapun kata-katanya terang, jadilah terang, manusia, jadilah manusia. Semuanya alam ini hasil daripada firman Tuhan. Sepakat ya? Sepakat Bang, sepakat. Berarti bukan Tuhan kan? Bukan malah terang, jadilah terang. Berarti terang itu Tuhan gitu. Firman jadi manusia itu kan apa kepercayaan Tritunggal. Tritunggal kan sering bilang gitu, Yesus itu hanya firman, bukan Tuhan gitu. Tapi terkadang dibilang juga Tuhan, tapi yang paling utama kan firman. Iya, rananya kita gini abangku, rananya kita tidak bertanya tentang aliran apapun, tentang kepercayaan Bang Partogi yang kita tanya di sini. Supaya tidak ada ketersinggungan dengan yang lainnya gitu abangku. Oh, iya itu makanya tadi ku bilang itu Tuhan yang jadi manusia bukan firman. Gak mungkin firman jadi manusia. Kata-kata Tuhan itu jadi manusia kan? Mungkinkah firman jadi manusia, perintah Tuhan jadi manusia? Tadi kita udah sepakat kan, kalau yang namanya firman, ketika Tuhan itu berfirman, yang keluar firmannya atau Tuhannya Bang Partogi? Bang Partogi pada saat berkata-kata, yang keluar kata-katanya, atau Bang Partogi keluar dari mulut begitu? Kata-kata ya, kata-kata saya yang keluar. Nah, kalau berarti artinya ketika Tuhan berfirman, terang, jadilah terang. Berarti terang itu bukan Tuhan, tapi terang itu hasil daripada firman Tuhan, betul? Betul. Manusia, ya, itu semua alam semesta ini semua hasil daripada firman Tuhan. Berarti bukan Tuhan kan? Iya. Sepakat berarti? Jadi, tema Bang itu apa maksudnya firman jadi manusia? Ya iya, firman jadi manusia, berarti firman itu perkataan Tuhan bukan? Iya, perkataan Tuhan. Bukan Tuhan kan? Firman itu perkataan Tuhan. Yang ada ya bukan Tuhan kan? Bukan, Bang Partogi berkata-kata, perkataan Bang Partogi itu perkataannya Bang Partogi, bukan Bang Partogi itu sendiri kan? Iya, betul. Iya dong? Iya, betul Bang, betul. Nah, artinya pada saat Tuhan itu berfirman, apapun yang terjadi karena hasil dari firman Tuhan, itu adalah firman-Nya, bukan Tuhan. Iya, betul. Ya sudah clear. Berarti artinya tidak ada posisi yang namanya Tuhan itu, firman itu adalah Tuhan. Iya. Clear. Berarti artinya yang namanya manusia ini bukan Tuhan, betul? Oh, kalau manusia sekarang gini Bang, manusia diciptakan segambar dengan siapa ini sekarang?
Oke, menurut abangku, keyakinan abangku tentang yang kalimatnya segambar dan serupa itu apa menurut abangku? Segambar dan serupa itu artinya persis atau sama. Berarti Ini berbicara abangku manusia, meyakini Bang, ya, bahwa bukan malaikat. berarti abangku meyakini bahwa Tuhan itu persis tuh, ada palanya, ada matanya, Iya. ada kupingnya, ada Karena gini hidungnya, Bang, ada- manusia itu kalau aku bilang sebenarnya manusia itu udah jatuh dalam dosa ya. Cuma sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu adalah ciptaan paling mulia lah di dunia ini. Bukan di itu bumi ini. pertanyaan saya. Kita diskusinya pelan-pelan, nggak usah kemana-mana. Runut saja abangku Bang Parto. Maksudnya kan biar ada arahnya gitu Bang. Kalau kita diskusi tanpa arah kan nanti bingung juga kemana masuk tujuannya. Betul. Yang saya tanyakan berarti abangku Bang Partogi meyakini bahwa Tuhan itu sama, punya kepala, punya kuping, punya hidung. Begitu, Oh, iya, jelas. sama kayak manusia. Alkitab mengatakan bahwa manusia diciptakan segambar dengan rupa Tuhan. Ya, berarti gambar rupa Tuhan itu sama kayak kita gitu. Iya, seperti kita, cuma wajahnya ya terang gitu. Kalau wajahnya saya nggak tahu. Bang Partogi meyakini bahwa Tuhan itu sama dengan manusia gitu. Segambar. Tapi manusia itu diciptakan dari Tuhan. Bukan jadi sama, masuk abang jadi manusia kayak mana manusia kayak gitulah Tuhan gitu. Nggak gitu maksudnya Bang. Cuma Ya makanya segambar. tadi dari awal kan saya tanya itu abangku. Makanya saya tanya dari awal seperti itu. Iya, kita Menurut segambar Bang dengan Tuhan Bang. Sebentar. Kita ini belum Sebentar Bang Tuhan loh. Partogi. Makanya Iya, saya iya. pertanyakan, menurut Iya, Bang iya. Partogi, yang dimaksud Tuhan itu segambar dan serupa itu maksudnya apa abangku? Itu yang saya tanyakan sama Bang Partogi. Oke, itu maksudnya Bang wujudnya, wujud kita. Wujud kita Apa arti segambar wujud? dengan Tuhan. Apa arti wujud? Wujud itu ya seperti apa kita terlihat kan? Seperti apa kita dilihat seperti itu. Tahu nggak wujud itu apa? Bahasa wujud itu dari bahasa apa Bang? Aku nggak wujud itu ya gambar kita Bang. Seperti apa kita tampilan kita itu kan wujud kan? Aku kalau masalah dari bahasa apa, aku nggak ngerti dari bahasa apa itu. Oke, Dari bahasa saya kasih Indonesia. tahu Bang ya. Arti wujud itu artinya ada Bang. Itu Iya. dari bahasa Arab namanya wujud. Wujud tuh artinya ada. Dan menurut abangku, izin, apakah sesuatu yang ada di muka bumi ini harus berbentuk, harus berupa, harus terlihat abangku? Kalau di bumi ini ada yang terlihat, ada yang nggak terlihat Bang. Roh kan nggak terlihat. Kalau manusia Saya ulang. terlihat. Izin, saya ulang. Menurut abangku, sesuatu yang ada, sesuatu yang wujud, Iya. apakah sesuatu yang ada di muka bumi ini harus ada bentuknya, ada rupanya, harus terlihat? Kalau dia terlihat, maka kita ketahui apa dia. Kalau nggak terlihat, kita nggak tahu apa itu. Seperti roh, kita nggak tahu roh apa itu kan. Misalnya Sebentar, hantu nggak saya akan nampak. tanyakan pelan-pelan abangku. Saya tanya pelan-pelan sekali. Menurut abangku, apakah sesuatu yang ada di muka bumi ini harus berbentuk, harus terlihat, harus berupa? Tergantung Bang, tergantung. Ada yang terlihat, ada yang enggak. Makanya saya tanya, apakah sesuatu yang ada di muka bumi ini harus terlihat bentuknya, rupanya, gambarnya? Harus. Supaya kita tahu itu apa yang terlihat itu. Kalau nggak kita tahu ya nggak tahu kita itu apa yang ada itu. Harus terlihat ya. Saya kunci ya, Bang Partogi ya. Iya, kunci. Harus terlihat. Kalau sesuatu yang ada tuh harus terlihat, harus berupa, betul? Betul. Oke, bunyi-bunyian tuh ada bentuknya nggak, Bang? Bunyi-bunyian. Suara, Ada. bunyi. Tapi dia ada nggak bunyi itu, Bang? Ada, kayak angin kan ada bunyinya, bunyi angin kan berhembus. Iya, makanya yang saya tanya, bunyi-bunyian itu ada atau tidak? Ada. Tadi kan Abang mengatakan bahwa sesuatu yang ada tuh harus berbentuk, harus terlihat. Iya. Bunyi itu nggak ada bentuknya, tapi dia bisa diketahui dengan cara apa, Bang? Dirasakan. Dengan telinga, Bang, bukan rasa. Iya. Karena Tuhan tuh menciptakan kita panca indera nggak cuma mata, Bang, tapi ada telinga. Maka Iya. kalau Abang mengatakan sesuatu yang ada di muka bumi ini harus terlihat, harus berbentuk, harus berupa, maka akan begitu banyak di muka bumi ini yang kita tolak, Bang. Maksudnya? Kalau Abang mengatakan sesuatu yang ada di muka bumi ini harus terlihat, harus berbentuk, harus berupa, Enggak, maka tadi aku akan nggak begitu patok, banyak Bang, yang kita harus. tolak, Bang. Tadi kan aku bilang tergantung. Ada yang terlihat, ada yang nggak terlihat. Bukan aku bilang Makanya semua Abang harus terlihat. menjawab antara Nah, iya iya, atau Bu. tidak. Bukan Mengikuti berarti pertanyaan tergantung. Abang. Biar Abang kunci kan, ya harus ku bilang karena Abang mau kunci jawabanku kan.
Makanya Aku saya jelaskan tanya lagi. balik, saya tanya Ya. balik. Hmm. Apakah sesuatu yang ada di muka bumi ini harus berbentuk, harus terlihat, harus terdengar? Atas dasar apa kata harus itu? Kan ada kata harus abang bilang Ya kan? makanya saya tanya abang, ini pertanyaan Iya. ya atau tidak? Iya. Saya dikunci ya. Iya lagi, bang. Kalau sesuatu yang ada harus berbentuk, harus berupa, harus ada bunyinya, maka nanti, bang, saya tanya, aroma itu ada bunyinya nggak, bang? Aroma enggak ada. Itu kan bau Wangi-wangian itu harum ada gitu. bunyinya, ada bentuknya nggak, bang? Enggak ada. Tapi aroma wangi-wangian tuh ada atau tidak, bang? Ada Bisa diketahui dengan panca indera apa, bang? dari hidung. Dari hidung, bang, kita tahu aroma itu harum atau gimana. Makanya Tuhan tidak berhenti menciptakan kita nggak dari cuman mata panca indera, ada kuping, ada juga Iya. pengendusan hidung. Iya. Berarti terbantahkan tadi, bang, harus berbentuk, berupa, dan harus ada bunyinya. Ternyata juga dia juga harus ada aromanya, betul, bang? Apakah Jadi sampai di ini- situ, bang? Pertanyaan abang ini kita aplikasikan juga ke Tuhan gitu. Ya, harus bisa diilmiahkan Tuhan itu. Kalau nggak bisa diilmiahkan bukan Tuhan namanya, bang. Ini kan sekarang yang mengilmiahkan ini siapa? Manusia, ciptaan kan? Jadi Oh iya, apa yang- karena kita itu, bang, diciptakan nama Tuhan sempurna dengan posisi tadi. Yang Jadi seperti kalau kita diciptakan pengetahuannya yang sempurna, ada, bang, bang. harus lebih sempurna kita dari Tuhan gitu. Bukan sempurna dari Tuhan, bukan begitu, bang. Jadi Makanya tadi kalimatnya tuh ada. Wujud tuh bahasanya artinya ada, bang. iya. Maka tadi saya bilang, apakah sesuatu yang ada tuh harus berbentuk, harus berupa, harus terlihat? Jadi Akhirnya gini, abang bang. sepakat tidak. Nah, Karena kalau nanti, bang, Tuhan Ya. tuh nggak berhenti ciptakan mata, hidung, bukan cuman telinga, tapi juga ada pengecap rasa, ada kulit, panas, dingin, pahit, asam, manis. Itu bisa diketahui dengan panca indera yang namanya lidah, kulit, Ya. dingin. Tapi nggak berhenti di situ, bang. Tuhan Ya. juga ciptakan kita ada akal budi nih, bang, ada hati. Iya. Iman nggak abang apa permasalahkan iman? Ya itu nanti dari ilmu, bang. Dengan ilmu. Enggak, iman nggak bisa dari ilmu, bang. Itu lain. Karena di Ibrani 11 ayat 1 itu memang Allah. Abang bisa adalah tahu dasar iman itu dari segala mana kalau sesuatu abang yang nggak kita tahu, harapkan bang? dan Bang bukti dari Partogi, segala sesuatu Bang yang tidak Partogi. kita lihat. Itu di luar Izin, nalar Bang. itu, bang, di luar akal. Bang, izin Ya. saya tanya. Abang tuh bisa tahu iman tuh kalau nggak dengan cara ilmu dari mana, bang? Iya, dari percaya. Percaya Nah, karena tidak bisa tahu itu percaya kalau nggak diketahui dengan cara apa, bang? Ya itulah namanya iman, bang, di luar akal manusia. Abang Memang tahu kalau kalimat iman Kristen itu dari Bang, mana, di luar bang? akal, Abang, bang. Bang Partogi, Bang Iya, iya, Partogi bisa tahu kalimat iman tuh dapat informasi pengetahuan dari mana? Ibrani 11 ayat 1. Itu. Berarti Ya. abang tuh bisa baca dengan cara pengetahuan atau bukan, bang? Iya, kalau saya bisa membaca ya saya belajar, bang. Tapi kalau iman Berarti itu dengan beda, ilmu bang. kan, bang? Nah, Dengan Ya, cara boleh diilmi gini. kan? ya. Boleh aku tambahin, host? Lanjut. Inilah Kristen, doktrin dulu baru ilmu, iman dulu baru ilmu. Di dalam Islam, makanya tadi sempat disinggung, ilmu dulu yang alamu annahu, jadi ilmu dulu baru berkata la ilaha illallah, atau dalam Islam berilmu dulu, mengetahui dulu baru beriman. Saya kasih contoh analogi ilmiah. Ya kan, 25 dikali 25 sama dengan 625. Dari mana kita bisa membenarkan itu 625? Karena kita tahu ilmunya, perkaliannya kita tahu. Bagaimana Anda bisa membantah, membenarkan bahwa 25 kali 25 adalah 625? Kalau tanpa ilmu, pasti Anda bingung, beleng-beleng. Jadi ilmu dulu baru yakin itu jawaban kita benar. Ilmu dulu baru yakin bahwa yang kita imani itu benar. Bukan benar dulu baru ilmu. Di mana ada? Anda bisa memastikan kebenaran karena Anda sudah mengetahui. Begitu, Bang. Izin, Bang Ardiansa, aku izin sholat dulu ya. Lanjut, Bang. Siap. Partogi. Oke, ini saya track hukum sama mama. Oke, baik. Saya lanjutkan.
Sekarang begini, kalau menurut Bang Partogi, duluan mana, Anda beriman atau Anda berpengetahuan? Kalau saya ya Iman dulu karena doktrin. Sebentar, silakan Bang Partogi. kalau saya utamakan iman saya, Bang. Iman. Baik, Dari iman saya itu saya baik. bisa berpengetahuan. Baik, kita uji ya. Ya. Baik, ingat teman-teman, dikunci ya. Dia iman dulu baru pengetahuan, dikunci tuh. Kita uji sekarang. Pada saat Anda baru lahir, oe, gitu kan, betul nggak? Ya. Kisaran umur 0 hari atau 1 hari, 1 hari ya kan, 1 hari baru Anda lahir. Pasti Anda nggak tahu kan lagi ngapain, betul nggak? Iya, ya saya taunya nangis aja lah, Bang. Nangis. Oh, nggak tahu, Anda nangis pun nggak tahu. Oh iya lah. Sadar nggak Anda nangis pas waktu umur 1 hari? Sekarang saya tanya, umur 1 hari Anda pas waktu nangisnya berapa menit? Sadar nggak? Nggak sadar, Bang, nggak sadar. Nggak, ya sudah, nggak sadar. Berarti belum punya kesadaran di situ, betul nggak? Iya. Betul kan? Oke, baik. Sekarang saya tanya kepada Anda. Ketika Anda umur 2 tahun, ini anak saya 2 tahun ini. Dia sudah bisa panggil papa belum? Ada yang bisa, ada yang belum. Ya, anggaplah bisa. Karena anak saya bisa, oke? Ya. Berarti bisa kan? Tahu dari mana anak saya panggil saya papa? Karena papanya selalu bersama dia kan? Dia selalu Iya, pertanyaan dilihatnya. saya, tahu dari mana ada kata papa? Itu tahu dari mana? Iya, dia jari papanya, papa. Berarti saya gitu. ajarin. Betul? Betul. Saya ajarin, betul? Betul. Oke, baik. Pertanyaan saya selanjutnya. Ini kan anak saya sudah bisa manggil papa, mama, sudah. Buatin papa, cucu, udah bisa. Karena saya ajarin, betul ya? Iya. Oke, baik. Sekarang saya tanya. Usia berapa Anda tahu adanya Yesus? Saya semenjak SD sudah tahu, Bang. Cuma belum tahu kali siapa Yesus itu. Kan berkembang. Belum tahu. seiring berjalannya waktu. Baik. Usia berapa? Saya tanya usia sekarang. Usia berapa Anda mulai betul-betul mengenal Yesus adalah Tuhan? Lebih tepatnya tahun 2021 kemarin, Bang. Di usia saya 33 atau 34. Berarti baru tahu 33 Yesus adalah Tuhan, betul ya? Iya. Sebelumnya belum tahu Yesus adalah Tuhan. Bukan, masalahnya sebelumnya saya belum tahu kalau Yesus itu adalah Bapa yang di sorga. Saya nggak bahas itu. Saya Yesus tanya itu Yesus Tuhan karena adalah dia Tuhan, Bapa. itu pertanyaan saya. Iya. Usia berapa Anda baru pertama kali tahu oh Yesus itu Tuhan toh? Itu tahu usia berapa itu? Semenjak saya SD sudah tahu Yesus itu Tuhan. Usia berapa? Ya Allah, ya Rob, ditanya Bilanglah, usia Bang, kok 10 SD. tahun. Bilanglah usia 10 tahun, usia 9 tahun. Oke, usia 9 tahun, betul? Betul. Itu baru tahu siapa Yesus, betul? Ya karena saya Kristen, sering sekolah minggu, kan diajarin Iya. gitu. Iya, itu baru tahu kan? Usia 10 tahun baru tahu siapa Yesus, betul? Iya, betul. Ketika Anda tahu siapa Yesus usia 10 tahun, Anda apakan itu? Ketika Anda tahu, Anda apakan? Saya sembah, saya percayai. Berarti Anda imani, betul? Iya, betul. Berarti iman Anda itu usia 10 tahun kan udah baru mulai? Iya, Berarti sebelum 10 tahun Anda nggak punya pengetahuan sama sekali? Sebelum itu ya iya belum saya dalami gitu. Enggak, Belum bukan saya itu pelajari. pertanyaan saya. Bukan itu. Berarti sebelum 10 tahun Anda nggak tahu siapa papa, siapa mama, apa ini namanya, oh ini makanan, ini Kalau- cucu, belum tahu berarti? Itu semua saya tahu, Bang, tapi kalau belum tahu. Berarti kesimpulannya Anda lebih berpengetahuan dahulu sebelum beriman dulu, betul? Iya, Biar semenjak saya berpengetahuan ya saya salah. utamakan iman. Iya, saya nggak tanya utamakan. Saya tanya duluan mana. Ternyata duluan pengetahuan Anda daripada iman Anda. Ternyata Anda harus berpengetahuan dulu siapa Yesus, baru Anda beriman, betul? Betul. Berarti kesimpulannya duluan mana, pengetahuan atau iman? Iman bagi Kristen. Gimana? Belajar. Gimana?
Belajar, belajar. Bukan itu pertanyaan saya. Pernah belajar. Iya. Saya ikuti apa perintah di Alkitab itu ya. saya Sebelum tahu. Anda belum kenal Alkitab semenjak Anda lahir, belum kenal. Iya, Betul nggak? Kita kan nggak bisa bilang. Tapi yang iya dulu. sabar. Sekarang kita di saat ini bang. Saat ini. Sabar. Tapi Anda di usia 2 tahun Anda sudah punya pengetahuan papa, betul? Iya betul. Tapi Anda di usia 10 tahun Anda baru mengimani Yesus, betul? Semenjak saya lahir sudah tahu. Cuma mungkin situ saya baru belajar. Apa ini Anda ini ngarang ini? Anda sendiri yang ngomong 10 tahun baru Selamat kenal siang. Yesus. Oke lah. Anda oke lah kalau sendiri, gitu ya. Selamat siang. Anda Oke, sendiri oke. yang ngomong barusan. Usia Ya. 10 tahun Anda baru kenal Yesus. Oke, saya akan Oke lah. buktikan. Saya ikuti lah kata bang. Ya oke lah itu. Oke. Solti ini siapa ya? Saya nggak suka kalau diskusi diganggu-ganggu. Diam dulu. Jangan dipotong. Jangan ganggu. Oke, lanjut ya, Bang Bartogi. Usia 10 tahun Anda baru kenal Yesus. Ternyata usia 2 tahun Anda sudah kenal Bapa. Berarti kesimpulannya, siapa yang ngajarin Anda Papa? Ya apa ya orang tua saya bang. Itu pengetahuan bukan? Ya itu pengetahuan. Berarti pengetahuan dulu kan daripada iman. Ya modal saya untuk beriman lah itu bang, pengetahuan itu. Modal. Lah iya, Ibaratnya modal berarti lagi. Iya, betul itu, betul. Betul. Berarti berpengetahuan dulu baru beriman, betul? Ya modalnya ya modal ini pengetahuan. Iya, tadi Anda mengatakan beriman dulu baru berpengetahuan. Berarti kesimpulannya di sini adalah Anda dari tadi sebetulnya sedang mengutarakan sesuatu yang Anda sendiri nggak ngerti, Bang. Saya ulangi lagi. Anda dari tadi dengan Ustadz Hanafi, Anda mengatakan, oh iman dulu baru berpengetahuan. Ternyata Bang, Anda dari tadi itu ngomong, tapi Anda nggak ngerti apa yang Anda omongkan. Misal begini, Ustadz Hanafi, Ustadz, Yuk. saya minta tolong Ustadz, tolong belikan saya nasi goreng. Lalu Ustadz Hanafi begini, oh ya udah Bang Ardi, mana uangnya? Terus saya bilang gini, uang? Oh iya, apa itu uang? Ya buat beli nasi goreng. Hah? Saya gitu, loh, emang beli nasi goreng pakai uang? Loh, Bang Ardi gimana sih? Emang beli nasi goreng nggak pakai uang? Loh, oh jadi beli itu pakai uang ya? Loh gimana sih Bang Ardi ini? Jadi Ustadz Hanafi, jadi saya ngomong sesuatu yang saya sendiri nggak ngerti gitu loh. Paham nggak teman-teman? Ya. Saya ngomong sesuatu. Paham. Saya ngomong sesuatu yang saya sendiri nggak ngerti. Loh gimana sih? Loh, oh saya beriman dulu baru berpengetahuan. Ini adalah narasi yang dangkal, mohon maaf. Saya nggak katakan Anda bodoh, enggak. Menolak sehat. Bukan. Ya, saya nggak katakan Anda bodoh Bang Bartu, enggak. Saya pikir Anda harus belajar di sini. Ini adalah narasi yang dangkal. Dangkal itu apa artinya? Mungkin Anda sekarang belum memahami. Semoga setelah perdiskusian ini terjadi, Anda berada di level tingkat, oh ternyata begitu. Itu yang saya harapkan ya Bang ya. Oke ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kita kembalikan ke Ustadz Hanafi. Semoga berpikir ya Bang Bartogi ya. Saya sudah menguji Jadi Anda. udah paham ya, udah clear ya. Saya sudah menguji dia. Ternyata pengetahuan dulu baru beriman. Kenapa? Karena tidak mungkin seseorang beriman tanpa tahu apa yang diimani. Betul nggak? Kalau saya nggak tahu yang saya imani, ngapain saya beriman bang? Kan saya imani. jadi Ya gini, berarti Bang harus tahu dulu. Iya karena Jadi saya gini, tahu Bang Partogi. saya imani. Silakan Ustaz. Gini Silakan, Ustaz. Bang Partogi. Pengetahuan Iya, itu ada yang benar, ada yang salah. Sepakat atau tidak? Betul ya, sepakat. Nah, itu masalahnya. Ketika kita itu mengetahui sesuatu, ada yang benar, ada yang salah. Ya betul. Nah, tinggal nanti pengetahuan ini arahnya ke benar atau salah. Begitu Oh. Bang Partogi. Iya. Ya, makanya disitulah yang saya tanyakan. Anda bisa Jadi- tahu saja, kalimat tahu itu ilmu Bang Ardi. Bang Kalau Partogi. saya menuhankan Yesus salah gitu bang gitu. Saya nggak bilang salah. Kalau Kenapa? mengenai masalah keimanan Anda, Ya. saya nggak akan. Kita dilarang sama guru-guru untuk mengganggu keimanan orang, Bang. Ranahnya di sini adalah diskusinya berlandaskan kitab suci. Kitab sucinya siapa? Ya kitab suci Anda. Pertanyaannya Oh. Anda ketika mengimani sesuatu,
Ya. Ada nggak di kitab suci itu bahwa Yesus mengklaim dia itu Tuhan? Ada. Di mana Bang? Saya tunggu. Cari Dia dulu mau Bang. disembah. Siapa yang mau disembah itu kan dia Tuhan. Dia kan nggak menolak disembah. Saya nggak minta Bang Partogi ngomong data di Bible bahwa Yesus mengklaim dirinya Tuhan. Tunjukkan. Lo masa Tuhan mengklaim dirinya Tuhan, Bang? Nggak lucu gitu. Aku adalah Tuhan, sembahku. Kan lucu gitu. Masa Tuhan gitu sih? Minta disembah. Sebentar Bang Partogi. Bang Ya. Partogi tahu nggak secara ilmu tuh begini Bang Partogi. Bang Partogi itu lagi bikin sesuatu pabrik. Pasti pabrik itu menginformasikan namanya. Ada motor ini namanya Yamaha. Ada Honda, motor ini namanya Honda. Ada mobil, ini Honda. Ini Ya. Yaris. Ini macam-macam Toyota ini. Ya. Itu diberi nama dari pabrik itu. Maka logika secara ilmiah, kitab suci itu menginformasikan tentang apa yang harus diikuti, siapa yang mengikuti, siapa yang menyampaikan, turunnya dari mana. Kalau dia memang dari Sang Tuhan, maka Tuhan menginformasikan di dalam kitab suci dirinya. Maka tunjukkan Bang Partogi, kalau Yesus itu Tuhan, di Bible, dia mengklaim dirinya Tuhan di Bible. Cari, saya tunggu sampai detik ini. Kalau perlu panggil pasturnya, pendetanya untuk menginformasikan bahwa Yesus mengklaim dirinya Tuhan. Silakan. Kalau dia mengklaim langsung secara kepada semua manusia nggak ada, Bang. Dia kan dari perkataan dan perbuatan dia kata Tuhan. Berarti abangku itu menuhankan sesuatu yang tidak ada panduan dari kitab suci, betul? Dia menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan melalui kuasanya. Saya tanya ulang pelan-pelan. Kristen gitu, Bang. Makanya Kristen dan Islam itu Saya nggak peduli mau Kristen, nggak kita pernah ranahnya jumpa. diskusi secara akademisi, secara kitab data dalil. Iya. Maka kalau Anda beriman, imannya Anda kepada Tuhan Yesus, maka berlandaskan kitab suci, tunjukkan di kitab suci itu bahwa Yesus mengklaim dirinya Tuhan. Tunjukkan. Saya menuhankan Yesus karena di kitab suci saya dia mengklaim dirinya Tuhan. Tunjukkan. Bukan dari janji-janjinya kita tahu dia Tuhan, Bang, gitu. Bukan dari janji-janjinya, bukan dari apa yang diperbuatnya, tapi hanya dari ngomongan dia, akulah Tuhan Gua segala mau ngerokok, gitu. Ardi, lanjutlah Ardi. Gak nyambung, lanjut. Begini loh Bang, begini loh pertanyaannya Bang. Oke lah, kita ambil dua analogi. Kita ambil dua analogi. Ada Tuhan yang mengaku Tuhan, ada Tuhan yang mengaku bukan, ada Tuhan yang tidak mengaku Tuhan. Oke, kita ambil dua analogi, oke? Jadi banyaklah Tuhan gitu, Bang ya. Tunggu dulu. Tuhan. Sabar dulu. Tuhan umat Islam mengaku dirinya Tuhan. Oke. Di dalam surat Toha ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sungguh aku ini adalah Allah, kata Tuhan, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan selain aku, kata Allah. La ilaha illa ana fa'budni, maka sembahlah aku, maka beribadahlah kepadaku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itu langsung secara eksplisit tanpa ditafsir, nggak ada yang bisa menolak itu karena itu eksplisit. Itu gini, Bang, tunggu dulu. Allah itu Sabar. berapa, Bang? Santai. Satu. Sabar ya. Satu. Oke, sekarang kita lanjut ke Tuhan Anda. Tuhan Islam sudah saya jelaskan. Sekarang pertanyaan saya simpel. Yesus itu jadi Tuhan di dalam Bible Anda. Jadi Tuhan di dalam Bible Anda. Memang Tuhan, Pertanyaan, sabar dulu Bang, sabar. Oke. Santai aja kita diskusinya. Yesus itu jadi Tuhan, apakah berdasarkan A, pengakuan Yesus sendiri, atau B, pengakuan orang lain? Saya tanya pengakuan, jawab pertanyaan saya. A, berdasarkan Yesus sendiri, atau B, pengakuan orang lain? Kalau aku mengenal Yesus sebagai Tuhan dari dirinya sendiri. Berarti dirinya mengaku Tuhan, betul? Berdasarkan janji-janjinya. Saya nggak tanya itu, bukan itu Iya, pertanyaan harus ada saya. pelengkapnya, Bang, nggak bisa Iya, langsung pertanyaan kita- saya bukan itu, tapi ada saya nggak. komanya. Tapi itu bukan pertanyaan saya. Itu bukan pertanyaan saya. Saya nggak tahu itu pertanyaan siapa itu. Iya, Kalau tapi Anda jawabannya mengatakan gitu, Bang. janji, sabar. Itu jawabannya. Kalau Anda mengatakan janji, sabar. Iya. Kalau Anda mengatakan janji, berarti itu bukan pertanyaan saya. Pertanyaan saya ulang lagi. Saya ulang lagi ya. Yesus jadi Tuhan itu apakah berdasarkan
A. Pengakuan, dikunci pengakuan Yesus sendiri, atau B. pengakuan orang lain. Saya tidak tanya janji, saya nggak tanya janji-janji di anggota dewan, enggak, saya nggak tanya itu, saya nggak tanya janji. Itu janji itu bukan pertanyaan saya nggak tanya itu, saya nggak kenal itu pertanyaan siapa, saya nggak ngurus itu. Pertanyaan saya, apakah pengakuan itu berdasarkan A. Yesus sendiri, B. orang selain Yesus? Yesus sendiri, Bang. Oke, berarti Yesus mengaku Tuhan. Melalui janji-janjinya. Tuh, kan, ya kan. Iya. Saya Janji-janjinya tidak, ada Tuhan yang bisa saya tidak memenuhi, Bang. tanya, Hanya Tuhan saya yang- tidak bertanya, saya tidak tanya janji. Saya ulangi lagi ya, saya butuh pengakuan. Oke, saya rubah pertanyaan saya rubah ya. Yesus jadi Tuhan itu, nih, saya rubah ya. Apakah Yesus jadi Tuhan itu? Apakah A. Yesus mengaku dirinya Tuhan, Iya. atau B. diakui oleh orang lain bahwa dia adalah Tuhan? A atau B? Jawab A atau B aja. Sebenarnya atau B? dua itu, Bang, A dan B. Oh, berarti kesimpulannya Yesus mengaku secara eksplisit Tuhan, betul? Secara tidak langsung. Saya tanya secara eksplisit. Kalau secara eksplisit ya semua orang udah percaya Yesus lah, Bang. Ini kan Berarti nggak semua orang percaya kesimpulannya tidak ada secara eksplisit pengakuan. Yang namanya pengakuan itu eksplisit, Bang. Abang ngerti nggak bahasa Indonesia? Yang namanya pengakuan itu pasti eksplisit. Nggak mungkin pengakuan itu implisit, Bang. Kalau Gila, pengakuan itu gimana? Misalnya polisi depan abang harus ngaku dia polisi. Dia udah berseragam, aku polisi. Turuti aku gitu, harus gitu, Bang. Astagfirullahaladzim. Polisi kan punya seragam, polisi itu manusia. Ini Iya, Tuhan. Ada apanya? Mujizat Oh, ada kuasanya. seragam Tuhan rupanya. Rupanya ada seragam Tuhan. Mujizat Tuhan punya kuasanya seragam. itulah dia, mujizatnya Tuhan, Bang. Mujizat dan kuasanya siapa dia gitu. Anda tahu nggak mujizat itu apa? Mujizat itu iya kuasa kita. Oke, pertanyaan saya, mujizat itu tanda kenabian atau tanda ketuhanan? Itu tanda kuasa Tuhan, mujizat itu, Bang. Nah, Saya itu ulang lagi. Tuhan. Mujizat itu tanda kenabian atau tanda ketuhanan? Jawab. Mujizat itu tanda kuasa Tuhan yang diberikan kepada Nabi bisa. Tuhan itu sendiri yang Tanda. berkuasa bisa. Mujizat itu tanda ketuhanan atau tanda kenabian? A. Tanda ketuhanan. B. Tanda kenabian. A atau B? Lebih tepatnya A. Tanda ketuhanan. Iya. Oke. Anda tahu nggak mujizat dari bahasa mana? Mujizat itu miracle dari bahasa Inggris. Loh, saya nggak tanya miracle, mujizat. Saya tanya mu. Iya. Jizat itu. Saya Itu bahasa selalu mana? belajar dari bahasa Inggris dulu, Bang, kalau yang kayak gitu-gitu. Saya nggak tanya itu. Saya tanya mukjizat. Yang saya tanyakan bukan miracle. Yang saya tanyakan Iya. tuh mukjizat. Itu bahasa mana tuh mukjizat tuh? Kalau mujizat ya bahasa Indonesia. Salah. Bahasa Arab itu, Bang. Diambil dari umat Islam itu, mukjizat. Jadi kalau Itu- bahasa Indonesianya apa, Bang? Kalau gitu. Ya diambil oleh bahasa Indonesia. Jadi dari bahasa Arab diambil oleh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia keajaiban. Bahasa Indonesia ya. Keajaiban. Nah, keajaiban. Ya, Bang. oke. Jadi mukjizat itu bahasa Arab. Saya kasih tahu, Bang, ya. Ya keajaiban. Oke. Ya, arti mukjizat itu tanda kenabian, bukan tanda ketuhanan. Dalam bahasa Arab, arti mukjizat itu tanda kenabian, Bang, bukan tanda ketuhanan, bukan. Oh, Paham? Berarti keajaiban lah gitu, Bang, ya, bukan mujizat ya. Ya, keajaiban yang diberikan kepada hambanya. Tetapi Tuhan tidak bermukjizat. Tuhanlah pemberi mukjizat. Saya ulangi lagi, Tuhan tidak bermukjizat. Tuhanlah Berarti, yang Bang, memberi mukjizat. Kita melarang Tuhan melakukan mujizat gitu. Kita hanya boleh. Ya udah, Anda Nabi. turun. Pusing kepala saya. Turun, ganti yang lain. Pusing kepalaku. Baik. Dah, yang lain aja. Saya tambahin sedikit ya, senior. Jadi perkenalkan identitas itu suatu kewajiban. Sebagaimana seorang nabi dan rasul juga memperkenalkan dirinya.